Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, Renungan untuk hari Sabtu 11 September 2021, Pekan Biasa ke-23, diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 15 sampai dengan 17, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49. Saudara-saudari terkasih, pohon dikenal dari buahnya. Yesus memakai dua pohon sebagai kontras, semak versus ara dan duri-duri versus anggur. Ara adalah simbol kesuburan, damai, dan kemakmuran. Anggur adalah simbol kegembiraan, sementara semak dan duri hanya pantas untuk umpan api untuk dibakar. Charles Reid pernah berkata, "Taburlah tindakan, maka kamu akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka kamu akan menuai karakter. Taburlah karakter, maka kamu akan menuai nasib keberuntunganmu." Semua perumpamaan itu menunjukkan buah dihasilkan tidak dalam waktu sekejap, tetapi melalui proses panjang yang kadang melelahkan dan menyakitkan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil dikisahkan perumpamaan tentang pohon dan buahnya. Dalam perumpamaannya, Yesus mengatakan bahwa tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perkataan ini hendak menyadarkan kita semua akan setiap perkataan dan perbuatan yang berasal dari diri kita masing-masing. Sedangkan dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengisahkan tentang bagaimana ia mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang dialami dalam hidupnya. Kata-kata yang diucapkannya menggambarkan bagaimana kasih Allah mengantarnya dari jalan yang salah menuju kepada jalan yang benar. Baginya, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Perkataan ini mengungkapkan tentang pertobatan yang telah dialaminya. Saudara-saudari terkasih, Allah kita adalah Allah yang maha baik, penuh kasih, solider, pengampun, dan selalu mendengarkan keluhan serta harapan kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak-anak Allah menjadi orang-orang yang baik di tengah keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Kita ingin kebaikan Allah itu mewujud dalam pola pikir, perilaku, mental, kerja, dan berbagai aktivitas hidup kita setiap hari. Selanjutnya Yesus bersabda, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi,
barang siapa mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudari terkasih, mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan adalah suatu kewajiban bagi kita semua sebagai pengikut Kristus. Kita diharapkan untuk bersedia mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kualitas hidup beriman kita tidak diukur dari seberapa sering kita menyebut nama Tuhan Allah, tetapi seberapa besar kesetiaan kita untuk merangkul sesama yang dicintainya. Beranikah kita merangkul sesama dengan tulus? Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.